Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi ingin meringkas video dan pelajaran yang disampaikan oleh Adnan dan saudari Hafifah. Yang pertama Adnan mengenai tentang nasab beliau, bahwa beliau ini memiliki nasab yang mulia karena sejak dulu itu hingga mungkin sekarang nasab itu adalah suatu hal yang terpenting karena memiliki kedudukan dan status sosial yang tertentu gitu. Karena nasab itu memiliki identik kemuliaan. Apabila dia orang terhormat, pastilah memiliki nasab yang mulia. Abdullah Yamani menuliskan riwayat dari Ibnu Abbas dalam kitab menyatakan bahwa cahaya yang telah diciptakan Allah dan dijaga selama 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam, Allah jaga cahayanya Nabi Muhammad di dalam tulang sulbinya Nabi Adam. Dan Allah menciptakan Nabi Adam setelah itu. Jadi nurnya Nabi Muhammad dulu yang diciptakan dan dijaga oleh Allah, baru Allah kirim nur tersebut ke dalam tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Lalu nasab Nabi Muhammad SAW ini banyak pendapatnya gitu. Tapi yang pendapat ini yang secara sepakat dan disepakati oleh para ulama dan para sejarawan orientalis gitu, bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah keturunan dari Ismail gitu, dari anak-anaknya Ismail yang diambil dari silsilah Adnan bin Adnan, terus anaknya Ma'ad, Nizar, Mudor, Ilyas, Mudrikah, Huzaimah, Kinanah dan Nadar, Malik, Fir, Khalib, Lu'ay, Ka'ab, Murrah, Kilab, Kusai, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah dan Nabi Muhammad SAW. Lalu dalam dalil yang lebih sahih riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa Adnan putra Nabi Ismail yang dipilih untuk menjadi datuku, kemudian Kinanah dari keturunan Nabi Ismail, Quraisy dari keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku Nabi Muhammad SAW dari keturunan Bani Hashim. Ini menurut dalil sunnah Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib di Madinah dan kawan-kawan beliau saat itu pulang ke Mekah dan bertemu kepada Abdul Muthalib bahwa putranya sakit gitu. Jadi ini detik-detik kelahiran beliau. Saat itu Aminah, ibunya Nabi, dan istrinya Abdullah ini sudah mengandung. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, dan ada yang mengatakan hampir ingin melahirkan. Bahwa Nabi ini di dalam kandungan telah ditinggalkan oleh bapaknya, dan bapaknya dikuburkan di kota Madinah. Saat itu Madinah bernama Yasrib. Lalu tahunnya Abdul Muthalib meninggal ini adalah ketika Abdul Muthalib ini mengutus putranya yang paling tua bernama Haris. Telah sampai di sana, bahwa penduduk sana mengatakan bahwa Abdullah itu meninggal. Setelah beberapa hari, para kafilah Mekah ini bukan meninggalkan sih, istilahnya memberitahu gitu, meninggalkan dia di kota Madinah untuk memberitahu kepada ayahnya Abdullah untuk menjelaskan bahwa anaknya tuh sakit di sana. Lalu setelah balik bukan mendapatkan Abdullah dibawa pulang, malah mendapatkan kabar duka dari anak tertuanya Abdul Muthalib, yakni Ahris. Lalu Abdullah ini meninggalkan warisan onta, 5 onta, sekelompok ekor kambing dan budak perempuan yang bernama Ummu Aiman, yang kelak akan menemani Aminah
ke Madinah setelah Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Tapi nanti kelak. Abdul Muthalib sangat bergembira sekali dan membawa cucunya ke Ka'bah gitu. Karena setelah bulan itu Aminah melahirkan gitu. Dan memberi namanya Muhammad untuk apa? Supaya menjadi manusia yang terpuji gitu, yang terpuji di langit dan di bumi oleh Tuhannya maupun makhluknya gitu loh. Tradisi bangsa Arab saat itu adalah bahwa anak-anak kecil atau bayi dibawa oleh perempuan-perempuan pedalaman untuk dibawa ke pedalaman untuk diasuh dan disusui. Tujuannya agar bayi-bayi itu tuh sehat, kuat gitu, terhindar dari penyakit dan wabah daerah tersebut gitu. Dan fisiknya jadi tumbuh sehat di tengah-tengah hawa pedalaman yang segar, dan juga supaya fasih dalam berbicara bahasa Arab yang asli gitu, petuturannya asli. Dalam arti mungkin menurut tradisi Arab dahulu gitu bahasa Arabnya. Terus perempuan pedalaman banyak yang menghindari dari bayi-bayi yatim yatim ini gitu, Nabi ini, karena tidak takut dibayar saat mengasuh setelah atau selama 2 bulan nanti gitu. Ibu asuhnya ini Ibu Halimah binti Abdul Dhaif dari Bani Sa'ad bin Abi Bakar. Dan dikenal juga di Bani Sa'ad ini namanya Halimatus Sa'diyah. Awalnya Halimah tidak ingin membawa anak ini, tapi karena Halimah tidak mendapatkan bayi seorang pun, maka dia tidak ingin tangan hampa, maka dibawalah Nabi itu kepadanya. Walaupun dia seorang yang yatim. Bayi ini membawa berkah kepada keluarga Halimah di Bani Sa'ad gitu. Untanya makmur, hidupnya subur dan lain sebagainya. Aminah bersama Ummu Aiman setelah beberapa tahun setelahnya, Nabi ini dikembalikan kepada ibunya. Ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun. Lalu Aminah ini sangat senang karena bayinya telah tumbuh menjadi seorang balita gitu. Nah, lalu rencana Aminah dengan Ummu Aiman, pembantunya, untuk membawa Nabi ini kepada makamnya ayahnya di Madinah gitu. Setelah sampai ke makamnya di Madinah, di sana Nabi Muhammad SAW ini bersukacita dan bersedih gitu karena menemukan ayahnya walaupun hanya menziarahi makamnya. Lalu Nabi ini bertanya dengan ibunya bahwa kapan ayah meninggal, maka ibunya menjawab saat kamu di dalam kandungan. Lalu setelah perjalanan pulang, Aminah ini sakit gitu dan dikuburkan sakit dan meninggal dikuburkan di Abwa, kota antara Makkah dan Madinah. Saat itu Nabi sangat sedih dan berduka atas kematian ibunya. Lalu dia menjadi yatim gitu, yatimah gitu, karena udah menjadi yatim ditinggalkan seorang ditinggalkan seorang ayah, dan dia juga ditinggalkan seorang ibu menjadi yatimah, atau dikenal kita sebagai yatim piatu. Suatu hari Abu Muthalib bermaksud pergi ke Syam untuk berdagang awalnya, tapi ketika di kota Bushra itu dikagetkan gitu karena dijamu oleh Buhairah atau Buhairah, pendeta Bahirah atau Buhairah, untuk mengundang menjamu makannya di kastil gitu, atau tempat peribadatannya di itu. Nabi tidak masuk ke kuil karena Nabi saat itu tergolong masih muda gitu, dan ditugaskan untuk menunggu di depan bawah pohon gitu, yang sekarang dikenal mungkin pohon sahabat gitu. Pohonnya itu tidak pernah dilalui oleh seseorang kecuali para nabi saat itu. Waktu itu pohon itu pernah disinggahi oleh Nabi Isa saat kesam. Nah, lalu anak ini dibawa masuk begitu, diundang lah sama Buhairah ini. Ketika bisa masuk dan dia duduk di sampingnya, dan dia bertanya kepada pamannya Abu Thalib ini, siapa anak ini, bagaimana statusnya? Abu Thalib menjawab, ini anak saya. Dan Abu Thalib menjawab,
dan Buhairah menjawab, Anda berbohong gitu. Jelaskan status anak ini sebenarnya. Maka Abu Thalib menjawab bahwa anak ini adalah anak saudara saya yang telah meninggal di saat dia masih di dalam kandungan ibunya. Maka Buhairah itu menjawab benar bahwa status anak ini telah yatim saat di dalam kandungan. Lalu Buhairah ini mengasih nasihat untuk menjaga anak ini dari orang Yahudi dan suruh membawanya pulang kembali ke negerinya. Lalu kondisi wilayah Hijaz itu tuh kering gitu dan tidak ada penghasilan apa-apa, buah tidak ada, paling buah kurma itu pun ada musimnya. Jadi orang-orang Makkah saat itu adalah orang-orang yang pandai dalam berdagang gitu. Orang-orang pandai dalam berdagang termasuk Nabi Muhammad, termasuk dalam golongan orang-orang yang pandai dalam berdagang. Lalu sebelum mempersunting Khadijah, melamar Khadijah gitu, bahwa Khadijah ini dulu tuh pernah rekan bisnisnya Nabi gitu. Dan diterima lamaran Nabi oleh Khadijah dikarenakan berita dan isu yang disampaikan oleh budak kepercayaannya, Maisarah. Lalu dari situlah Nabi menyuruh Nafisah itu untuk memberikan pesan untuk menikahi dirinya Khadijah. Maka Khadijah betapa bahagianya mendapat kabar bahwa pesan itu diterima baik oleh Nafisah, oleh Nabi, dan lebih Khadijah juga senang, dan juga disampaikan pula kembali oleh pamannya Abu Thalib, dan kepada paman yang lainnya juga ikut mengantarkannya untuk melamarnya. Dan riwayat Nabi itu 8 sampai 12 tahun. Ini riwayat pekerjaannya Nabi ya. Nabi itu 8 dari 12 tahun dipercaya untuk mengembala kambing. 12 tahun ikut pamannya berdagang ke Syam, 25 tahun memegang bisnis Khadijah, 40 sampai 65 tahun sebagai rasul. Nah, Khadijah ini lahir di Mekah, keluarga terbandang. Ayahnya Khuwailid bin Asad dan ibunya Fatimah binti Zaidah dari keturunan yang termulia. Wanita Khadijah ini wanita yang sangat bijaksana, cerdas, dan dermawan gitu, hingga menjadi wanita terkaya dan sukses di kota Mekah saat itu. Khadijah itu menaruh hati kepada Nabi ya perihal itu tadi, kata ceritakan perihal dari Maisarah, dan juga dapat ceritanya gembira dari Nafisah bahwa pesannya itu diterima untuk melamarnya Khadijah ini, dan Nabi bersedia untuk menikahkannya gitu, dan dikabarkan pula lagi kepada pamannya Abu Thalib. Lalu Amir bin Sa'ad ini diperintah atas perintah Khadijah dan permintaannya juga untuk menjadi wali nikahnya. Saat itu ayahnya itu telah meninggal lama, dan memohon kepada Amir bin Sa'ad ini untuk menjadi walinya. Lalu hidupnya Khadijah dengan Nabi ini selama 24 tahun dan telah dikaruniai anak 6, 2 laki-laki yaitu Qasim dan Abdullah, 4 perempuan yaitu Zainab 1, Ruqayyah 2, Ummul Kulsum 3, dan keempat Fatimah Zahra. Sekian dari ringkasan materi yang saya baca dan saya dengar dari sahabat saya ini, Adnan dan Khafifah. Sekian, terima kasih.